Halo teman-teman, sekarang saya telah berada di Desa 4 Namutrasi. Kali ini saya akan mewawancarai kepala desa yang akan membahas tentang inovasi desa. Berikut liputannya. Teman-teman, sekarang saya telah berada di tempat kediaman kepala desa setempat. Dengan saya bicara dengan Bapak Bapak Bahagia Bangun. dengan Bapak Wahyu Bangun. Kami izin Pak, kami dari USU, dari Mahasiswa Utara. Perkenalkan, nama saya Agung dari jurusan Ilmu Politik. Kami ingin bertanya tentang inovasi desa, Pak. Ya, Izin Pak, pertanyaan kami yang pertama itu apa yang Bapak ketahui tentang inovasi desa, Pak? inovasi di desa kami ini sebenarnya kita menggunakan orang-orang yang potensi, terutama tentang wisata, tentang inovasi, misalnya membuat satu kegiatan anak-anak yang telah lulus dari STM, membuatkan satu inovasi seperti hand traktor dimodifikasi supaya itu bagaimana masyarakat itu bisa menggunakan lebih efektif lagi di lahan-lahan pertanian. Dan seterusnya, itulah wacana kedepannya di desa ini supayanya bagaimana inovasi itu bisa bergerak dengan baik, bisa bermanfaat bagi orang banyak. Jadi Pak, program desa yang terjadi di sini apa saja yang telah Bapak ingin kerjakan, Pak, atau program-program dari Bapak? Inilah satu depannya mengingat menimbang karena dana desa sudah berlancar hampir 6 tahun, dan memang ini dari peraturan pemerintah Permendes itu sebagian dana desa itu digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Jadi itulah nanti sebagian dana-dana itu tentang inovasi desa ini apa mestinya kita buat di desa ini, misalnya mengingat menimbang di desa kita itu ada irigasi pertanian itu, maka air-air yang mungkin murni steril bisa dibuatkan budidaya ikan, supaya ikan itu kita sudah bisa mendapatkan dari sini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa ini. Jadi Pak, kira-kira siapa saja yang terlibat dalam inovasi desa ini, Pak? Yang terlibat di inovasi desa ini terutama bagi masyarakat yang mau ikut serta dan bisa diarahkan dan memang benar-benar dia punya potensi. Itu yang perlu kita orang-orang yang mesti kita kerjakan dan ikut bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi, dan memang juga dia itu ada dasar ilmu tentang perikanan, tentang pembuatan inovasi-inovasi, karena Bapak Kades itu hanya bisa mengarahkan satu program-program inovasi yang sudah mungkin dibuat program-program yang mungkin sudah ditentukan. Pak, akhirnya kita tahu Pak kalau pembuatan inovasi desa pasti menggunakan dana. Nah, saya ingin bertanya Pak, dari mana asal usul dana inovasi desa itu, Pak? Jadi kalau masalah inovasi desa, dana desa itu juga bisa diambil serapan dananya, tapi kita tetap selalu itu ketergantungan dengan peraturan undang-undang Menteri Desa, karena besarannya itu sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan apa yang bisa kita buatkan itu dan bisa dipertanggungjawabkan dengan penuh. Baik Pak, mungkin pertanyaan terakhir Pak, apa bentuk inovasi desa yang sudah terjadi Pak di desa ini Pak, di Desa Namukur Pak? Desa Pasar 4 Namutrasi. Ya, Namutrasi Pak. Sebenarnya inovasi desa yang sudah dibuatkan itu dulu tentang wisata, tapi mengingat menimbang tahun 2019 bulan 11 kita seluruh Indonesia ini terjadi pandemi COVID-19, maka Dinas Pariwisata itu telah terhenti untuk mengecek zona fisik yang ada di desa kita ini, terutama Sungai Lotenges itu berada di Desa Pasar 4 Namutrasi. Mungkin kedepannya nanti seandainya berakhir ini COVID, maka itu objek itu kita kelola kembali. Baik Pak, terima kasih. Mungkin teman-teman itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai informasi desa. Terima kasih.
kali ini kita berada dengan narasumber kita, yaitu Ibu Riyati sebagai Sekretaris Desa. Saya Riren Febrianti Simanjuntak dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Prodi Ilmu Politik. Ibu dengan siapa, Bu? Riyati. Baik, terima kasih, Bu. Kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, Bu. Apakah Ibu bersedia? Pertanyaan pertama, Bu. Apa saja program inovasi desa? Itu untuk pengembangan infrastruktur di desa, pengembangan ekonomi lokal di desa itu, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Itu ada 3 memang itu inovasi desa. Ini inovasi desa pun tahun 2019-nya itu programnya. Baik. Baik, Bu. Di mana saja penerapan inovasi desa ini dilakukan, Bu? Inovasi desa dilakukan di nagori kita masing-masing. Cuman di situ kan di bidang pertanian, di bidang peternakan, tergantung juga sama kebutuhan desanya. Baik. Kami hari itu di bidang pengolahan sampah. Baik, Bu. Pertanyaan yang terakhir, Bu. Mengapa program inovasi desa ini perlu dilakukan, Bu? Karena tujuannya itu untuk meningkatkan ekonomi di desa masing-masing. Itunya programnya waktu itu kan. Itu macam kalau infrastruktur dia untuk meningkatkan keadaan di desa itu biar supaya lebih maju gitu. Baik, Bu. Berarti tergantung kebutuhan Ya, desanya masing-masing, Bu. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Kasih ya, Bu. Selamat siang kawan-kawan. Hari ini saya sedang bersama Ketua UKM Studi Pedesaan Universitas Sumatera Utara yang akan mewawancarai tentang inovasi desa. Mungkin boleh diperkenalkan dulu Bang nama dan background organisasinya tadi. Kalau saya sendiri sih sebelumnya perkenalkan kawan-kawan, nama saya Andre Dolok Saribu. Sekarang saya dipercayakan menjadi Ketua Umum Studi Pedesaan USU masa bakti 2022-2023. Kalau saya bahas tentang UKM Studi Pedesaan USU, itu adalah salah satu UKM lah di kegiatan. Itu udah banyak ya untuk pengabdian dan kemajuan desa yang kami kerjakan. Contohnya itu ada di Desa Pulau Gambar. Di Desa Pulau Gambar kita bikin rumah baca sekaligus seperti sekolah lah, sekolah informal kepada masyarakat, anak-anak yang ada di sana gitu. Karena memang kala itu tingkat pendidikannya juga masih minim lah kita bilang. Yang baru terakhir ini kita menang PAP 2D, program holistik pembinaan pemberdayaan desa, itu dari Dirjen Dikti. Kita bangun kawasan wisata lah di ujung Teran. Jadi kita berdayakan sungai kita berdayakan jadi potensi wisata sehingga banyak wisatawan yang boleh datang. Terakhir mungkin salah satu riset kami itu ini di daerah Denai. Nama program kami itu Ajo Market Center. Memang fokus ke mana kami jadi perantara antara produsen dengan konsumen supaya barang-barang dari kawasan Medan Denai yang masyarakat itu kebanyakan itu produsen kerupuk kulit, produsen sepatu kulit itu bisa bersaing dengan produk-produk luar negeri. Jadi terkait inovasi desa tadi yang mungkin ada beberapa yang kalian buat gitu kan di desa-desa tempat studi kalian. Apakah ada keterlibatan dari pemerintah kecamatan atau pemerintah desa kalau kita bisa bilang yang dilibatkan dalam hal-hal seperti itu? Kalau kami sih memang langkah pertama yang kami kerjakan sebelum pendekatan ke masyarakat, memang kami harus temui dulu lah birokrasi yang ada di sana. Dalam hal artian ya pemerintah desanya lah. Biasanya itu surat dari sekretaris UKM keluar langsung kan, surat audiensi, kita ngomong dulu tentang kepala desanya, apa sih potensi desa yang bisa kita angkat, apa sih sesuatu yang bisa kita berdayakan dari desa ini. Kerjasama kalau memang misalnya kepala desanya atau lurahnya memang oke,
care, peduli dan tertarik dengan program pemberdayaan yang kami kerjakan, kita akan maksimalkan itu. Terus selain pemerintahan desa atau kelurahan, mungkin kami banyak jumpai tokoh-tokoh masyarakat, sehingga pas mobilisasi massa kita lebih gampang gitu. Pastilah sangat inilah, pemerintah sangat punya peran penting gitu. Mungkin pertanyaan terakhir ya, bagaimana tanggapan Abang tentang inovasi-inovasi yang ada di desa atau memang di Sumatera Utara inilah khususnya? Bagaimana Abang melihat bentuk atau desa-desa ini, apakah memang sudah ada inovasi yang dibuat entah dari itu kepala desa atau masyarakat setempat gitu, bagaimana? Kalau aku sih melihat ya, sejauh ini tiap-tiap desa di Sumatera Utara itu saya lihat memang punya potensi yang besar lah. Hanya saja memang kadang masyarakat lokalnya tidak bisa memberdayakan potensi yang ada. Katakanlah misalnya di situ ada air terjun, ya masyarakat lokal kadang nggak terbuka untuk membangun itu jadi kawasan wisata. Ataupun kalaupun mau bikin kawasan wisata, mereka nggak punya uang untuk bangun kawasan wisata. Mereka nggak punya skill lah menjadi masyarakat yang siap didatangi wisatawan. Saya kira masing-masing di desa itu punya potensi yang besar lah. Hanya saja memang yang kita sayangkan sampai detik ini, pemerintah desa kita masih minim Pak dalam hal pemberdayaan desa. Mereka hanya fokus pada urusan birokrasi. Sementara kita tahu kan, ada dana 1 miliar itu per tahun dari pemerintah, bisa dikerjakan di tiap-tiap desa untuk mengerjakan program-program di desa. Tapi sejauh ini kita lihat nggak terlalu ada program signifikan di beberapa desa di Sumatera Utara yang memang benar-benar memberdayakan dana 1 miliar itu lah. Baik. Mungkin sekian kawan-kawan wawancara saya dengan Bang Andre Dolosaribu dari UKM Studi Pedesaan. Selamat siang. Terima kasih. Inovasi desa adalah proses pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dipetik dari hasil kerja desa-desa dalam melaksanakan pembangunan desa, baik yang sudah ada atau terbaru, dalam bentuk barang atau jasa yang dapat memberikan nilai tambah secara berkelanjutan, baik melalui pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya manusia, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan di desa melalui pemanfaatan dana desa secara lebih berkualitas, mulai tahun 2017 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meluncurkan program Inovasi Desa atau PID. Program Inovasi Desa atau disingkat PID adalah program yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, juga dapat meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan rakyat. Secara umum, tujuan dari program Inovasi Desa adalah untuk mendorong penggunaan dana desa yang lebih berkualitas, efektif, dan efisien melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat desa. Kegiatan PID difokuskan pada 3 bidang, yakni yang pertama pengembangan ekonomi lokal, yang kedua pengembangan sumber daya manusia, yang ketiga pembangunan infrastruktur.